Saya masih belajar istiqomah. Jadi banyak orang yang baru kenal saya, lihat kehidupan saya sekarang, mobil saya pakai itu fake 200 Pak. Dan saya tidak pernah utang sampai hari ini. Alhamdulillah nggak ada. Saya datang ke sini saya nggak punya utang. Dan saya salah satu pembina, mungkin pernah dengar MTR Pak Haji, Masyarakat Tanpa Riba. MTR. Ya kan Bogor juga tuh. Tapi saya yang di Provinsi Jambi sama Sumatera, saya pembinanya Bu. Jadi saya mengajarkan kawan-kawan bahwa hutang itu bukanlah solusi. Jangan pernah berpikir itu hutang. Dan saya terlahir bukan dari keluarga yang punya. Nanti kita berteman lah di Instagram, lihat biografi saya. Saya almarhum bapak meninggal, tak meninggalkan motor, mobil, rumah, uang 1 rupiah pun. Tapi pesan bapak saya sampai hari ini saya pegang cuma satu. Nanti kalau kau sukses, kau jangan pernah sibuk mengejar apa yang belum kau dapat, tapi cukup kau syukuri apa yang kau punya pada hari ini. Yang kedua Bu, pesan beliau yang sampai ini saya ingat, hadiah yang terbaik dalam hidup Nezar itu adalah apa yang Nezar punya pada saat ini, walau cuma punya sepatu ini, itu hadiah terbaik. Dan takdir terbaik dalam hidup adalah apa yang kau jalani pada hari ini. Ternyata seperti hari ini, kita berjumpa, itu Allah catat 50.000 tahun yang lalu. Bahwa kita harus berjumpa, kita harus bertatap muka, berjumpa dengan Pak Haji. Itu harus berjumpa, apapun kendalanya. Jadi saya sampai hari ini bertahan istiqomah, tidak meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu jemaah Pak. Jemaah, saya tidak pernah tinggal itu sampai detik ini. Hujan, petir, badai nggak pernah saya tinggalin. Saya ajarin triknya untuk bapak-bapak semua di sini. Pak, tahu nggak kenapa kita laki-laki kalau sholat 5 waktu jemaah pahalanya luar biasa? Saya kasih pesan satu. Laki-laki itu kalau naik sepeda 100 kilo sanggup Pak. Touring buat motor trail 40 kilo sanggup. Jogging 20 kilo sanggup. Masjid 5 meter berat kali rasanya Pak. Bayangkan kalau bapak bisa datang ke masjid, insya Allah saya bilang pasti berubah Pak. Allah Pak menjanjikan bagi mereka yang mau berubah, cukup berubah sholat. Kalau bingung kita mau berubah hidup, cukup dari sholat. Syaratnya saya kasih ajarin ilmunya. Kebetulan saya ngaji sama Abah Taufiq Mawardi, itu guru ngaji saya, Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, untuk penafsir Al-Quran saya, hadis, tafsir semua. Kalau ingin kita sholat 5 waktu di masjid, mintanya cukup satu. Waktu sholat subuh, dapat jamaah ngomong, ya Allah, terima kasih kau izinkan aku sholat subuh jamaah pada hari ini. Tolong kau langkahkan kakiku agar dapat sholat zuhur jamaah apapun kondisiku. Di zuhur minta asar, asar minta maghrib, maghrib minta isya, isya bapak tagih dengan Allah. Saya tagih loh Pak, ya Allah ya Rob, engkau perintahkan aku sholat jamaah, aku lakukan. Engkau perintahkan aku mencari nafkah untuk anak istriku, aku lakukan. Sekarang ku tagih atas jasa perintahmu tadi. Aku ingin kaya raya, berkah dunia dan akhirat, tanpa ada satupun halangan agar rezekiku seperti air zam-zam mengalir. Aku butuh minimal 1 miliar. Sebutnya dulu tuh Pak Haji. Saya sebut minimal 1 miliar. Duha saya minta Pak. Saya duha saya sama seperti Rasulullah 8 rakaat. Nabi itu 8 rakaat Pak duhanya. Duha 8 rakaat, tutup hajat, tutup taubat. Pesan saya untuk kita laki-laki Pak, sehari minimal sholat tobat lah, minimal sekali. Tidak susah kok, kalau ayatnya nggak paham, kuliah kulhu aja cukup Pak. Habis itu istighfar 100, ngaku dosa sama Allah. Kalau kita ngaku malu mengakui dosa kita pada hari ini di ruang ini, jangan malu kepada Allah. Jangan malu, jangan malu Pak. Ternyata benar, ucapan itu adalah doa. Dan sampai hari ini saya belum pernah mengadu dengan manusia sesusah-susahnya saya Pak. Saya belum pernah kayak gini dengan manusia Bu, belum pernah. Beras, waktu almarhum bapak saya meninggal Pak Haji, saya ngekos. Saya bawa ibu saya bawa kakak saya. Tahu kerja saya apa? Mulung besi tua. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah merokok, tidak pernah menginjak kaki diskotik, tidak pernah main PSK, belum pernah bersentuhan dengan perempuan yang bukan murim. Pak, kita laki-laki ini Pak, berat bebannya Pak. Apalagi saya diamanakan hari ini punya 4 orang anak. Alhamdulillah Pak Haji, anak saya semua penghafal Quran. Alhamdulillah. Ya, kalau menciptakan anak menjadi penghafal Quran, saya belajar dari Ustadz Adi Hidayat Pak. Saya kan guru ngaji kita juga itu. Nah, jadi ucapan itu adalah doa. Saya dari merintis usaha 2009 sampai hari ini saya tidak pernah berharap dengan manusia, apapun itu. Apapun itu Pak, saya nggak pernah berharap dengan manusia. Sampai kalau buka di biografi saya 2018 Pak Haji mengikrarkan diri bagi-bagi beras 7 ton setiap bulan sampai hari ini. Itu saya dapat kisah dari sahabat Rasulullah yang ngasih makan tuh. Ngasih makan, ngasih minum, kok kaya raya begitu. Pak, Allah tidak pernah balas budi. Bapak tuh setiap kali saya berdoa, ya Allah ya Razzaq. Kan Allah itu disebut dengan nama Asmaul Husnanya. Ada 99. Kalau minta rezeki ada 6 Bu. Ya Allah ya Hanan ya Manan ya Fatah ya Razzaq Zagan ya Mukni. 7 malahan tuh. Minta rezeki itu
Jadi Allah tuh punya kuasa, maha kaya. Ini kayaknya doa saya mau saya ubah nih Bu, semenjak jumpa Pak Haji nih. Karena dulu kita miliar. Gara-gara jumpa Pak Haji. Jadi Pak Haji, waktu itu saya di level sudah kelewat nyaman Bu. Dengan punya uang sebulan 1 M. Kemarin saya baru beli Land Cruiser 3,2 M. Saya bangun villa semua. Saya belum pernah sampai hari ini yang saya punya nggak Allah kabulkan. Belum pernah Bu. Dapat istri pun alhamdulillah mantan putri Indonesia Yogyakarta 2016. Walaupun juara 3. Punya itu istri saya Bu, tingginya 175. Tinggi pula istri saya pada saya Pak. Sampai detik ini belum pernah doa saya nggak dijabah. Karena kenapa? Saya jaga hubungan saya dengan Allah. Saya bikin Allah senang. Kalau Pak Haji beda, bikin Allah takjub. Nah, singkat cerita Pak Haji, saya di level nyaman, banyak gangguan setan. Saya diarahkan ke maksiat terus otak saya nih. Nah di saat iman saya turun, saya ngecas nih. Berangkat saya ke guru ngaji, ke Habib Lufiyah yang Pekalongan, tuh ke Habib Topik Asegaf Pekanbaru. Kita keliling ke guru-guru. Saya ngecas lagi. Saya memohon minta amalan. Guru, apa lagi amalan biar aku nih lebih nyaman hidupnya? Ditanya sama dia, Jar, apakah kau yakin dengan amalan yang kau lakukan saat ini kau masuk surga? Nggak. Bayangin Bu, saya sudah kayak gitu ibadahnya, saya sudah ngasih makan orang, saya masih nggak yakin Bu. Enggak Pak, guru bilang itu. Oke, mulai detik ini ku ijazahkan kau salawat sehari 5.000. Jibril aja Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tercapai Pak Haji. Sampai detik ini saya jaga salawat 5.000 sehari. Walaupun dicicil, habis subuh 1.000, habis zuhur 1.000. Kadang kalau malam Jumat 7.000 saya Pak Haji. 7.000. Bapak Ibu tahu, 30 hari saya terapkan. Nah ini saya susah lah Pak. Entah iya atau enggak itu kan. Saya mimpi Pak Haji. Selama 30 hari itu mimpi, mau nangis cerita tuh. Mimpi itu tidak sampai semenit mimpi itu, ada sesosok yang meluk saya dari belakang. Dipeluknya saya di belakang, pesannya luar biasa Pak Haji. Nezar, mulai detik ini kau jangan kejar lagi bayangan kau kejar itu katanya. Tunjuknya cahaya. Langsung saya terbangun Pak, nangis Pak, meriang langsung badan saya. Besok 17 guru ngaji saya telepon. Saya ceritain gitu. Semua sepakat itu Rasulullah. Nah, tapi saya tidak berani men-statement bahwa itu Rasulullah. Tapi saya tanya guru saya, kalau kau bisa 2.000 lebih sehari, pasti jumpa. Karena dalam kita 1 kali bersalawat, Rasulullah 10 kali salat untuk kita. Masih nggak mau salawat Bu? Tahu Pak Haji, mulai detik itu saya berdoa, ya Allah, ya Rob, mulai detik ini aku nggak mau capek, aku nggak mau mikir, aku nggak mau stres, aku nggak mau mikirin dunia ini lagi. Terserah kamu kasih aku berapa, capek, aku muak dengan dunia ini, aku bilang gitu. Aku butuh minimal 9 lah sebulan. Aku mau zakat 100 juta, ngasih beras 10 ton, ngasih anak yatim piatu 1.000 makan, dan aku bersedekah subuh minimal 1 juta. Bagaimana caranya? Itu urusan kau, bukan urusan aku. Tugas aku hanya ikhtiar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena sebaik-baik petolong hanya kau nolong aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa lighfir lana wa tarhamna lanakunal khosirin. Serah kau, aku bilang dulu, pasrahkan semua padamu. Enak tidur saya Pak Haji, makan saya enak, semua enak. Dan sekarang saya nggak kerja, dapat 1 miliar sebulan. Nggak kerja loh Bu, demi Allah saya bilang. Main-main Bu, kalau lihat Instagram saya, ke Bali saya, angkat saya ke Mekah, jalan sama anak, main off road, balapan mobil di Jakarta. Habis duit, banyak duit ini aku bagi kali anak yatim, bilang gitu. Nggak habis-habis juga Bu sampai hari ini. Seminggu yang lalu lagi nonton kajian, nongol video Pak Haji. Tuh, siapa pula nih orang, gue bilang. Siapa pula? Benar Pak Haji, ini fakta Iya, Bu. iya. Nggak tahu demi Allah Bu. Siapa pula nih orang bilang gitu. Pak Haji ada ngomong sama ada Bu, mau masih muda, minta 1 miliar. 10 miliar sekelas kau tuh. Macam ketampar saya Pak Haji yang nonton tuh. Mak, saya bilang 10 miliar, aku 9 aja udah nyaman bilang itu. Merinding saya lihat video itu kan. 10 miliar Pak Haji ngomong itu. Saya masih ingat di video saya itu. 10 miliar. Syaratnya apa? Kau bangun jam 12 malam, kau senyum, kau ngaji 12 juz. Mak, 12 juz. Langsung termotivasi nih. Saya dulu one day one juz Bu. Itu udah sombong saya Bu. Sombong kali aku tuh Pak Haji. Iya. Mak, saya bilang 12 juz. Dan saya lihat testimoninya banyak yang tercapai. Saya ngobrol dengan tim Pak Haji, ada yang sampai 15 juz sehari. Iya. Ya Allah, wah Ibu merasa tertantang. Ku coba Bu, pingsan aku jam 3. Tepuk tangan dong. Iya. Saya coba Pak Haji. Nah, saya kan guru ngajinya Abdul Somad. Saya mau maaf Pak Haji, saya setiap saya dapat apa itu amalan, enggak saya langsung saya praktekkan. Saya kaji dengan 3 guru, dengan mazhab yang berbeda. Iya. Apakah itu benar atau tidak?